Saya mau bertanya nih. Sebelumnya salam kenal dari saya dari Bandar Lampung, Lampung. Saya mau tanya nih. Ini bukan debat ya, cuma mau tanya. Sebelumnya saya minta klarifikasi nih. Benar nggak kalau kematian Yesus di kayu salib dilatar belakangi oleh pengkhianatan Yudas Enggak Iskariot? juga. Penyalipan penyalipan Yesus tetap terjadi karena Yudas itu hanya menjual Yesus kan, bukan menyalibkan Yesus. Penyalipan tetap tuntutan dan kuasa Roma. Yudas mengkhianati bukan ke Roma. Tapi apakah kalau Yudas itu nggak berkhianat, Yesus tetap Tetap tersalib tersalib. dengan Tetap tetap gimana tersalib. itunya? Sistemnya gimana sistematisnya? Dia Jelas. tetap tersalib. Tidak ada sistem-sisteman. Gugatannya Yahudi ke Roma itu apa hubungannya dengan Yudas? Dia tetap tersalib. Wong Yudas cuma menjual dia kok karena dia kecewa. Yudas menjual Yesus itu karena dia kecewa. Dia tidak seperti yang Yudas harapkan. Yudas itu berharap Yesus itu jadi Mesias dalam artian dia sebagai raja yang kaya sekali. Karena Yudas itu cinta uang. Jadi kalau Yudas dekat dengan Yesus, maka nanti Yudas akan kecipratan duit yang banyak. Nah, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, nah Yudas nih kecewa. Aduh, kok dia nggak seperti yang kuharapkan? Dijual lah Yesus. Makanya dia terima uang kan. Itu nggak ada hubungannya salib. Mau dia hianati atau enggak, dia tetap tersalib. Oke, saya mau bertanya tentang kitab suci Anda. Hmm. Eh, dulu kitab suci Anda itu apa ya, diberi merek bahwa surat-surat, bukan surat sih, lebih ayat-ayat seperti Matius segala macam itu ada Oh. kata karangan, karangan Matius, karangan si ini, karangan si ini. Tapi pertengahan abad ke-90 kata karangan itu dihapuskan. Kira-kira gimana tuh? Iya, karangan itu kan bukan mengarang. Karangan itu kan dituliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kan atas dasar peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini ada peristiwa yang benar-benar terjadi, lalu saya mengarang buku yang sesuai dengan peristiwa sekarang. Dan buktinya, semua tulisan itu bukan karangan. Itu di luar Alkitab ada juga yang menuliskan tentang itu, padahal bukan Kristen loh. Misalnya, tulisan Josephus, orang Yahudi. Dia menuliskan apa yang ditulis Markus dan mengonfirmasi apa yang ditulis oleh Lukas dan Matius dan Yohanes. Empat Angel Synoptic. Jadi karangan itu bukan berarti karangan itu dibuat seada-adanya seakan-akan itu ndak real, enggak. Yang lebih uniknya lagi, Lukas menulis Injil itu bukan untuk orang Kristen, tapi kepada Theophilus. Dan Theophilus, kalau kamu tahu Theophilus, dia tidak pernah mau menerima karangan. Nah, kita baca Lukas ya, biar kamu tahu nih apa yang dilakukan Lukas. Jadi kalau orang bilang, ya, nih Lukas 1 ayat 1 pendahuluan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, pelayan Yesus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, berarti peristiwa, bukan dongeng, ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Bagi siapa? Theophilus. Supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ya, jadi ini memang, lalu dia membuka ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea. Jadi kamu tutup Alkitab, bro. Semua data sejarah yang disebut di Alkitab ini, kamu harus percaya. Kenapa? Karena tanpa Alkitab pun, Yesus mati, Yesus bangkit di kandang domba tahun segini, segini, segini. Itu ada di catatan orang Yahudi sendiri.
ada di catatan siapa eh, orang Roma itu, aduh siapa lagi, Marabar Serafion, Lucian dari Samosata, mereka catat itu semua, padahal bukan orang Kristen loh itu. Itu jadi jangan salah paham dengan Saya balik istilah. lagi ke pertanyaan saya yang pertama, sorry ya. Hmm. Eh, Keberadaan Yesus itu diketahui oleh yang menyalibnya, pasukan yang akan menyalib, itu informasi dari Yudas. Nah, ya kan? Hmm? Nah, kalau Yudas ini nggak berkhianat, jelas penyalipan nggak ada kan? Nggak tahu dong informasi. Loh, itu siapa yang bilang? Kamu menyimpulkan itu bagaimana? Nah, enggak, kamu tadi kan udah konfirmasi. Kalau misalnya si Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih di mana si Yesus ini. Sekarang saya tanya, keputusan penyalipan itu di Yudas, di Yahudi, atau di Roma? Bukan keputusannya, tapi sistem jalannya. Kalau si misalnya Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih Yesus di mana atau segala macamnya, nggak mungkin penyalipan terjadi. Yang mengatakan nggak mungkin itu siapa? Nubuatan Yesaya mengatakan dia harus tersalib. Itu 750 tahun sebelum Yesus lahir loh. Dia akan tersalib di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Itu harus terjadi. Apapun keadaannya, wong memang dia datang untuk mati. Yesaya 10 ayat 17. Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dia memang datang mau mati. Yesus itu pengen mati datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Jadi masa bodoh Yudas berkhianat atau tidak berkhianat pun, bagaimanapun dia akan mati. Tapi matinya bagaimana? Yang melalui salib. Jadi kalau kamu berasumsi kalau dia, itu kan kalau. Sedangkan nubuatan itu pasti. Dia lahir aja digenapi di tempatnya di mana. Ketika dia tersalib dia mengucapkan apa? Disampaikan semuanya, dilakukan oleh Yesus semuanya. Tidak ada orang seperti Yesus di dunia ini yang dari matinya, yang dari lahirnya sampai matinya itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi kematian Yesus itu pasti, bukan bergantung pada Yudas. Ketika Yudas berkhianat menunjukkan lokasi Yesus di mana, lalu dia dibawa, ya tetap keputusan penyalipan itu ada di tangannya Roma. Yudas tidak punya hak membantah Roma kan? Yudas setelah itu bunuh diri kok, tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau Yudas berkhianat atau enggaknya itu tidak akan pengaruhi penyalipan. Penyalipan tetap terjadi. Oke, satu lagi saya mau bertanya. Satu lagi ya, sorry. Ya, silahkan. Oke, kalau nggak salah di Matius berapa ya? Matius 27 kalau nggak salah. Itu ada bunyinya bahwa Yesus itu maju ke depan beberapa langkah dari muridnya, lalu sujud. Nah, itu bisa diituin nggak ayatnya dulu, biar jelas. Terus itu ya berapa? Sujud, masalah sujud. Ya, Nah, lalu lalu kenapa? agama apa yang ibadahnya sujud? Nah, Yesus agamanya apa? Nah, dia sujud ke siapa? Sujud. Iya. Buddha juga sujud loh. Enggak, bukan masalah Buddha dulu. Ini Yesus dulu. Dia sujud ke siapa? Dia makan, saya katakan, Yesus makanya berdoa saya ke katakan siapa? Matius. Sujud ke siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sujudnya itu ke arah timur, arah Bait Allah. Kepada Bapa dong dia sujud, bukan ke arah batu yang di barat. Ah, kau nih. Ke timur. Karena timur itu simbol kekekalan. Barat itu simbol kekelaman, kebinasaan. Simbol iblis, barat. Tapi simbol kemenangan, simbol kekekalan itu timur. Makanya Tuhan Yesus bersujudnya ke timur, ke arah baitnya Salomo. Karena Devir, ruang maha kudusnya itu sebelah timurnya Daud. Devir, Daud. Bukan barat loh. Yang barat tuh yang pasti menyembah iblis. Kalau timur itu Allah yang benar, yang sejati, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Begitu loh, brother.
Yahudi juga sujud kan. Kami juga orang Kristen, Kristen mula-mula dalam hal ini ortodoks, mereka juga sujud. Makanya ada sholat ortodoks. Zelota ortodoks, arahnya kemana? Ke timur. Coba lihat orang ortodoks ibadah, mereka enggak ini, enggak pakai bangku, mereka sujud sholat zelota gitu. Jadi kalau kamu bilang agama siapa yang sujud, kalau kamu berusaha menggiring bahwa Yesus itu eh, kamu berusaha menggiring Yesus itu Islam, ya kalau Yesus Islam, kapan dia bersahadat menyebut Muhammad Rasulullah, sedangkan Nabi Muhammad aja belum ada? Gitu loh. Jadi kalau orang bilang, Yesus kan sujud, dia kan Islam. Loh, Islam kan harus syahadat. Sedangkan Nabi Muhammad belum ada di zaman Yesus. Nabi Muhammad aja datangnya 700 tahun setelah Yesus. Gimana mungkin Tuhan Yesus bilang Muhammad Rasulullah? Gak mungkin lah. Gitu. Jadi ya dia seorang Yahudi. Itu ya. Oke, thank you bro. Ya, Tuhan berkati ya. Tidur ya. Silakan Halim. Iya, selamat malam, Iya, Kak malam. Elia. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Iya, Kak. Saya ini ingin menanyakan, Kak. Hmm? Iya. Apa itu? Lukas 23 ayat 32. Iya, Kenapa? saya sampai ke 43. Di situ ada 2 orang penjahat ya. Ada orang penjahat dihukum mati bersama dengan dia, yaitu Yesus. Yang saya tanyakan, Kak, kenapa kedua orang itu dicap penjahat sementara Yesus itu dicap bukan penjahat. Kalau kita baca di situ kan hukuman. Salib itu adalah bentuk hukuman bagi para penjahat gitu. Ya. Iya, terus kalau Yesus itu didoktrin sebagai penyaliban Yesus adalah sebuah penebusan dosa, maka kedua orang ini menebus dosa siapa, Kak? Silakan. Masalahnya masalahnya Yesus berdosa nggak? Iya, kalau di kitab Kakak, Yesus tidak berdosa, tapi tolong tunjukkan bahwa di sini, Kak, ya saya yang bacakan. di sebelah Yesus itu berdosa nggak? Iya. Oke. Entar dulu, Kak. Di sini cuma dicap penjahat, tapi tolong Kakak tunjukkan kejahatan apa yang dilakukan kedua orang ini. Oh, kita nggak perlu menunjukkan itu. Kita lihat pengakuan orang berdua ini aja. Kita lihat ayat yang ke 41. 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang yang tersalib ini, yang 2 orang di sebelah Yesus, itu mengaku Yesus tidak bersalah. Jadi dia bilang ke temannya yang di sebelah kiri, kenapa kamu mengejek dia yang di tengah, mengapa kamu mengejek Yesus yang tersalib itu? Kita berdua tersalib. Itu memang layak karena kita berbuat sesuatu yang jahat. Tapi dia yang di tengah-tengah ini, dia nggak berbuat salah loh. Nah, penebus manusia dari dosa hanyalah orang yang tidak bersalah. Masalahnya, yang 2 itu mengaku sendiri bahwa mereka bersalah. Karena dosa, bentar dulu, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Jadi, orang yang bisa melunasi hutang hanyalah orang yang tidak punya hutang. Nah, kedua orang yang di sebelah kanan kiri Yesus mengakui bahwa mereka berdosa, artinya mereka berhutang. Maka mereka tidak bisa membayar utang orang lain, sedangkan mereka sendiri berhutang. Nah, Yesus, menurut kesaksian 2 orang ini, dia tidak berbuat salah loh. Tapi dia, yang artinya dia tidak punya dosa, maka dia tidak punya hutang. Tapi dia tetap mati untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang berdosa itu. Jadi mengapa yang 2 ini tidak disebut Mesias?
Mengapa yang dua ini tidak disebut juru selamat? Selain daripada mereka memang berdosa dan layak menerima itu, tapi yang berikutnya, mereka ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Yang dimaksudkan oleh Yesaya itu, Yesaya bilang apa? Nanti Mesias itu akan diletakkan di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Yang diletakkan di antara dua orang penjahat siapa? Yesus kan? Kalau di sebelah kiri dan kanan, enggak di tengah dong. Sedangkan Yesaya bilang apa? Hamba Tuhan yang menderita itu, 750 tahun ke depan, hamba Tuhan yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, akan menderita di antara dua orang penjahat. Yesus di tengah-tengah, bukan kanan dan kiri. Jadi kenapa bukan di kanan dan kiri? Karena bukan mereka yang dimaksud Yesaya. Yang Yesaya bilang yang di tengah-tengah loh manusia, bukan yang di kanan kiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Mika mengatakan dia lahirnya kandang domba. Yang di kanan kiri lahirnya di mana? Ada yang tahu, bukan di kandang domba. Lalu Allah kepada Adam dan Hawa bilang apa? Nanti Mesias itu yang akan datang itu keturunan perempuan. Nah, yang keturunan perempuan siapa? Tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus kan, yang di tengah-tengah. Lalu yang paling uniknya Daud dalam Mazmur 22. 1000 tahun sebelum penyalipan Daud bilang apa? Nanti Mesias yang akan datang itu, ketika tangan dan kakinya tersalib, dia akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Yang berseru Eli, Eli lama sabachthani Yesus atau salah satu di antara kedua orang ini, kanan kiri? Hanya Yesus kan? Jadi ya memang dialah Mesias itu. Selain memang daripada ia yang dijanjikan, tapi dia juga yang tidak berhutang. Bukan menurut pengakuan Yesus sendiri loh, tapi menurut kedua orang ini yang tersalib. Karena dia mengakui di Lukas 23 ayat 40 dan 41 tadi. Gitu ya. Tanggapi sedikit boleh, Kak? Oke, begini, Kak. Di sini tertulis ya, Kak ya. Makanya saya sangat penasaran gitu. Kenapa cuman Yesus yang didoktrin sebagai penebus dosa manusia gitu, sedangkan Tadi dua kan orang saya tidak udah gitu. jawab. Iya, Karena entar dulu, Kak. memang yang Entar dulu, Kak. pertama, kamu belajar mendengar. Iya, Kak, iya, Yang Kak. Ini, pertama, karena memang dia yang menggenapi nubuatan para nabi, lalu yang berikutnya, hanya dia yang tidak berdosa. iya. Begini, Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat apa namanya besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka di sinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 gitu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menebus dosa sementara duanya tidak menebus dosa? Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah, makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok ditulis di situ sebagai penjahat? Begitu. Ya, silakan saudara. Iya kan mereka mengakui mereka berdosa. Kita layak dihukum menerima ini semua, tapi dia tidak. Kan penjahat itu yang ngakui sendiri. Lalu kalau kamu bilang bahwa Yesus ketika mengaku sebagai raja orang Yahudi, kemudian dia menjadi berdosa di situ. Yesus itu disalib karena ketidaksukaan oleh orang Yahudi, maka dia digiring kepada orang Roma. Lagi pula, yang mengelu-elukan Yesus sebagai raja bukan dirinya sendiri. Ketika Minggu Palma, ketika dia naik keledai, siapa yang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, inilah raja kita. Dalam Markus 11, itu siapa? Orang Yahudi sendiri kan, yang mengakui dia sebagai raja, sehingga dielu-elukan dengan daun palma ketika dia melewati gerbang Yerusalem, mau masuk Yerusalem. Jadi enggak Yesus yang ngaku-ngaku,
Orang yang mengangkat dia sebagai raja. Bahkan ketika orang ingin membuat dia sebagai Mesias pada waktu itu, seperti Mesias yang diinginkan oleh Israel, Tuhan Yesus menghilang begitu aja. Karena dia memang bukan Mesias seperti yang dianggap di dunia. Dia Mesias itu untuk penebus manusia dari dosa. Jadi konsepnya, Yesus penebus manusia dari dosa. Penebus itu harus tidak punya dosa. Itu siapa? Yesus. Atas bukti siapa? Orang yang tersalib aja mengakui dia nggak punya dosa. Gitu. Lalu bagaimana mungkin yang di sebelah? Lalu mengapa kami tidak menganggap yang keduanya ini tidak apa? Tidak Mesias. Ya mereka bukan Mesias kok. Mereka tidak menggenapi satu nubuatan pun. Dan kemudian mereka punya dosa. Yesaya bilang apa? Nanti Mesias kita tuh tidak berdosa dalam Yesaya 53. Siapa yang nggak berdosa? Hanya Yesus. Itu pun bukan pengakuannya sendiri. Orang Yahudi nggak bisa membuktikan. Pengadilan Roma, Pontius Pilatus juga bilang apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kamu bilang, menurut saya Yesus adalah penjahat terbesar. Itu menurutmu. Menurut Pontius Pilatus, dia tidak bersalah. Tapi Ini karena menurut tulisan ini, Kak. Bukan menurut saya. Enggak. Saya Menurut butuh tulisan tafsiranmu. Saya tidak butuh Iya. tafsiranmu. Pada masa itu, pengadilan Roma pun mengatakan, tak ada kesalahan pada orang ini, lalu kamu siapa? Pontius Pilatus nggak bisa membuktikan dia berdosa. Tetapi Justru pengadilan Romawi ini yang memutuskan Yesus adalah penjahat, Kak. di mana dalilnya dia penjahat? Ya di sini. Di mana? Ayat yang mana? Coba. Iya, di sini, Kak, ya. Dan Ayat ada yang juga keberapa? digiring dua orang lain. Ya ayat ini sampai ayat Ayat yang 23 keberapa? sampai 32 sampai ayat 443 di situ. Coba baca. Kalau kita dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Iya, ntar dulu. Iya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang-orang itu menganggap Yesus bersalah. Coba tunjukkan ayatnya. Saya punya ayat. Di sini kan sudah jelas, Kak. Saya punya ayat dalam Lukas 23 ayat 15. Herodes bilang apa? Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Herodes bilang begitu loh. Ya setimpal lah, Kak. Setimpal. Kalau mengaku dia sebagai pemberontak. Itu kan menurut. Ya, di sini kan mengaku orang Raja Yahudi, Kak. Begini. Itu kan menurutmu. Menurut Herodes begitu enggak? Enggak, menurut ini, Kak. Makanya di sini orang kamu pulang aja ke rumahmu. Kalau menurutmu dan hanya menurutmu saja, ya itu enggak ada gunanya. Nah, inilah kualitas kalian ngeyel terus kan. Menafsirkan menurut kemauan sendiri. Makanya nggak heran ajaranmu ngaco. Herodes bilang berkata apa? Nih ya, kita lihat ayat 14 ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu pengakuan Pilatus, pengakuan Herodes. Yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Lalu kamu bilang apa? Dia bersalah. Emang kamu siapa? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan dia bersalah. Tapi karena politik pada masa itu, untuk mencegah perpecahan orang Yahudi, maka Pilatus mengikuti keinginan mahkamah agamanya Sanhedrin orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kamu mendapatkan pendapatmu tanpa data, ya gitulah ya Pak ya, miris. Kekristenan tuh kaya dengan data. Kalau hanya asumsi doang mah ya dongeng juga bisa Pak. Tapi masalahnya kekristenan bukan dongeng. Kekristenan itu fakta sejarah. Tuh ya. Tuh, halo Regar. Halo Kak. Ya silakan mau tanya apa?
Aduh, saya ini sebenarnya mau tanya tentang apa pergumulan hidup, Kak. Maksudnya gimana sih sebenarnya perjalanan hidup ini itu? Apakah memang semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan atau tidak semuanya? Saya kemarin sempat melalui satu pergumulan yang menurut saya sampai kayak bilang gini, ini ada dalam rencana Tuhan gak sih? Kok saya maksudnya kayak nggak nyangka akan dikirimkan pergumulan yang kayak gitu. Nah, maksudnya itu yang kutanyakan, Kak. Kira-kira itu ada dalam kendali Tuhan gak sih? Atau memang hanya sebagai alat untuk digunakan menguji kita gitu? Mungkin bisa ya, Kak, di ini pertanyaannya. Iya, jawabannya yang udah ada yang kamu bilang tadi, itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Menguji iman kita benar-benar sejati atau tidak. Sama seperti Ayub yang imannya itu diuji, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Untuk menimbulkan apa? Ketekunan dan juga tahan uji bagi iman. Jadi kamu ya harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan penderitaan itu untuk memaksudkan kebaikan kita, yaitu kemurnian iman yang kita miliki kepada Dia. Jadi jangan letakkan imanmu atas dasar apa yang tampak, tapi letakkanlah imanmu pada dasar di mana dan apa yang telah Kristus lakukan. Gitu. Jadi jikalau kamu marah karena sesuatu, jikalau kamu galau karena pasanganmu, jikalau kamu kecewa karena kamu belum berhasil, atau kamu malas-malasan karena kamu belum melihat tanda, kamu marah-marah, kamu emosi karena hidupmu berantakan dan lain sebagainya, dan lain-lain lah begitu. Lalu apakah artinya Yesus yang tersalib itu buatmu? Apakah manfaat dan efeknya Dia untukmu? Jadi kamu jangan menghabiskan perhatian pada pergumulanmu, tapi habiskanlah perhatianmu pada Kristus yang tulus mencintaimu. Karena kadang yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu fokus kepada apa yang buruk di dalam hidupmu, tapi kamu melupakan apa yang baik yang didatangkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan manusia untuk tidak bersyukur sekalipun ia bergumul. Bahkan Ayub sudah memberi teladan. Sekalipun ia bergumul menderita, ia memberi teladan. Jauh lebih tinggi daripada itu, Kristus Yesus sendiri yang adalah pemilik semesta ini, ketika datang ke dunia menjadi manusia, ia juga menderita oleh karena dosa kita. Tapi apakah ia bersungut-sungut kepada Bapaknya? Tidak. Dia tetap bersyukur dan rela taat kepada Bapaknya. Itu adalah teladan kita. Bukankah hidup kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Jadi sabar dan tekunlah dalam pencobaanmu. Sabar dan tekunlah di dalam ujian iman. Karena ada hal yang lebih besar menanti daripada itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi kamu harus tetap positif thinking sama Allah. Kamu harus tetap berpengharapan sama Allah dalam iman. Jangan banding dengan bergumulannya. Kalaupun kamu menderita, kamu bergumul, kamu layak memperoleh itu karena kamu berdosa. Kalau saya menderita, saya sakit, saya kesakitan dan lain sebagainya, saya layak mendapatkan itu karena saya berdosa. Tapi Kristus tidak berdosa, tapi Dia merasakan yang lebih parah daripada kita. Apakah menurutmu itu? Jadi jangan lihat orang di bawahmu, lihat kepada Kristus langsung, agar kamu punya pengharapan, punya iman. Meskipun Kristus itu menderita, padahal Ia tidak berdosa, tapi pada akhirnya Dia memperoleh kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Milikilah iman atas dasar hal itu, bukan yang lain-lain. Ya? Keren, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Silakan selamat malam. Selamat malam, Kak. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, kenapa setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin mencoba hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, kita selalu mengalami percobaan, Kak? Iya. Manusia pasti mengalami pencobaan untuk memurnikan imannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau punya emas yang murni, kamu membakarnya nggak dalam api. Baik, Kak, baik.
Kalau kamu ingin punya barang yang bagus, kamu pasti bersihkan kan dengan baik. Iya Nah, Kak. ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dan mengikuti Tuhan, kita harus dibersihkan dan juga disucikan dengan baptisan api yang adalah penderitaan itu, agar kita murni. Gak apa-apa, kamu harus berbahagia sekalipun kamu menderita, karena itu cara Tuhan untuk memurnikan kamu. Berbahagialah di dalam Tuhan. Ya, Baik. Ya, terima kasih Kak. oke, ya kita lanjut ya. Halo. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kristus saja rela mati demi kamu dan saya. Dia tak pernah cengeng. Lalu kenapa kamu cengeng? Ya, tidak ada alasan bagi orang Kristen yang mengaku Kristen untuk tidak bersyukur kepada Allah. Itu poinnya.